Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulito Sofiatun Nufus dengan NIM 22251900021 dari kelas 5C jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kali ini kita akan coba membahas mengenai uji hipotesis, yaitu pada subbab 10.8 mengenai pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1 dikurangi mu2. Nah, di mana sampel kecil ini yaitu sampel yang jumlah sampel yang kurang dari 30. Nah, materi ini menggunakan buku rujukan dari Mathematical Statistics with Application edisi ke-7 dengan penulisnya Weckerle, Mendenhall, dan Schiffer. Baik, kita langsung ke pembahasan materinya, di mana kita akan mengembangkan prosedur formal untuk menguji hipotesis tentang mu dan mu1 dikurangi mu2. Prosedurnya yang sesuai untuk sampel kecil dari populasi normal. Nah, kita misalkan Y1, Y2 sampai dengan Yn menyatakan sampel acak berukuran N dari sebuah distribusi normal dengan mean atau rata-rata yang tidak diketahui dan juga varian yang tidak diketahui. Jika Y bar dan S masing-masing menyatakan mean sampel dan simpangan baku sampel, dan jika H0 atau hipotesis 0, yaitu mu sama dengan mu0 adalah benar, maka statistik uji T-nya yaitu T sama dengan Y bar dikurangi mu0 dibagi S per akar N, di mana Y bar ini mean dari sampel dikurangi dengan mu0 ini mean dari populasi atau rata-rata populasinya dibagi dengan simpangan baku per akar N, itu jumlah N ini jumlah sampel. Memiliki distribusi T dengan derajat bebas atau DF N dikurangi 1, di mana derajat bebas ini biasanya disimbolkan dengan V kecil. Kemudian daerah penolakan yang tepat untuk alternatif ekor atas yaitu HA, di mana mu lebih dari mu0 diberikan oleh rejection region atau wilayah penolakan T lebih dari T alpha, di mana T alpha sedemikian rupa sehingga T kapital lebih dari T alpha sama dengan alpha untuk distribusi T dengan derajat bebas N dikurangi 1. Kita lanjut ke materi. Ya, ini mengenai uji sampel kecil untuk mu dengan berdasarkan distribusi T. Nah, kita asumsikan Y1, Y2 sampai dengan Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan ekspektasi YI atau harapan YI-nya yaitu sampai dengan mu. Lalu formulasi hipotesisnya yaitu H0, di mana mu dikurangi mu0, yaitu H alternatifnya mu lebih dari mu0 untuk alternatif ekor atas, mu kurang dari mu0 untuk alternatif ekor bawah, dan mu tidak sama dengan mu0 untuk alternatif dua sisi, yaitu ekor atas dan ekor bawah. Kemudian untuk statistik uji T-nya yaitu T sama dengan Y bar dikurangi mu0 dibagi dengan S per akar N. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Lalu wilayah penolakannya T lebih dari T alpha untuk rejection region ekor atas. T kurang dari negatif T alpha untuk rejection region ekor bawah. Kemudian T mutlak lebih dari T alpha dikurang per 2 untuk rejection region atau wilayah penolakan dua sisi. Untuk nilai T alpha ini dengan derajat bebas atau V sama dengan N dikurangi 1, ini bisa dilihat pada tabel 5 di lampiran ketiga pada buku rujukan. Selanjutnya ada contoh soal 10.12, di mana ini juga berkaitan dengan contoh pada 8.11 pada subbab 8.
memberikan kecepatan moncong 8 cangkang yang diuji dengan bubuk mesiu baru bersama dengan rata-rata sampel dan simpangan baku sampel, di mana rata-rata sampelnya yaitu Y bar sama dengan 2.959 dan simpangan baku sampelnya yaitu S sama dengan 39,1. Pabrikan mengklaim bahwa bubuk mesiu baru menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3.000 kaki per detik. Apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan atau menentang dengan klaim pabrikan pada tingkat signifikansi 0,025? Jadi dari soal kita ketahui ada 8 cangkang yang diuji, jadi N-nya ada 8, jumlah sampelnya ada 8, lalu rata-rata sampelnya yaitu 2.959 dan simpangan baku sampel 39,1. Lalu juga diketahui kecepatan rata-rata atau rata-rata populasinya yaitu 3.000, tidak kurang dari 3.000. Kemudian tingkat signifikansinya yaitu alfa 0,025. Kemudian ditanyakan apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk menentang klaim pabrikan. Kita coba selesaikan. Kita asumsikan bahwa kecepatan moncong kira-kira terdistribusi normal. Kita dapat menggunakan tes yang baru saja diuraikan tadi dengan menguji H0 yaitu mu sama dengan 3.000 dengan lawannya yaitu H alternatif HA mu kurang dari 3.000. Kemudian daerah penolakan diberikan oleh T kurang dari T 0,025. 0,025 ini itu alfanya sama dengan negatif 2,365. T-nya yaitu kurang dari negatif T 0,025. Jadi diperoleh negatif 2,365. Ini diperoleh dari di mana derajatnya itu V sama dengan V N sama dengan N dikurangi 1, di mana sampelnya itu 8, sehingga 8 dikurangi 1 menghasilkan 7. Jadi derajat bebasnya itu 7 dan tingkat signifikansinya 0,025. Dengan melihat tabel distribusi T pada tabel 5 di lampiran ketiga pada buku rujukan, maka diperoleh negatif 2,365. Kemudian untuk statistik uji T-nya yaitu T sama dengan Y bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S per akar N, di mana rata-rata sampelnya yaitu 2.959, lalu rata-rata populasinya 3.000 dibagi dengan simpangan baku sampelnya yaitu 39,1 dibagi dengan akar dari banyaknya sampel yaitu 8, sehingga diperoleh hasilnya negatif 2,966. Nah, nilai ini jatuh di daerah penolakan yaitu T-nya sama dengan negatif 2,966. Ini lebih kecil dari negatif 2,365. Ya, yang T ini. Sehingga hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,025. Sehingga disimpulkan bahwa ada bukti yang cukup untuk menentang klaim pabrikan bahwa kecepatan moncong rata-rata sebenarnya itu kurang dari 3.000 kaki per detik pada tingkat signifikansi 0,025. Sehingga HA-nya diterima, di mana kita mendapatkan bukti yang cukup untuk menentang klaim dari pabrikan bahwa didapatkan kecepatan moncongnya rata-rata sebenarnya itu kurang dari 3.000 kaki per detik pada tingkat signifikansi 0,025. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk aplikasi kedua dari distribusi T adalah membangun uji sampel kecil untuk membandingkan rata-rata dua populasi normal yang memiliki varians yang sama. Misalnya sampel acak independen misalkan kita pilih sampel acak independen dari masing-masing dua populasi normal yaitu Y11, Y12 sampai dengan Y1N1 dari yang pertama, lalu Y21, Y22 sampai dengan Y2N1 dari yang kedua, di mana mean dan varians dari populasi ke I adalah mu I dan sigma kuadrat. Untuk I-nya yaitu 1 dan 2. Selanjutnya kita asumsikan bahwa Y bar I dan SI kuadratnya untuk I sama dengan 1 dan 2 adalah mean dan varian sampel yang sesuai. Nah, ketika asumsi ini terpenuhi, ditunjukkan pula pada bagian 8.8 di buku rujukan bahwa untuk
ST ini yaitu simpangan baku gabungan, yaitu sama dengan akar N1 dikurangi 1 dikali dengan S1 akar 2, S1 pangkat 2 ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikali dengan S2 pangkat 2 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini adalah estimator gabungan untuk sigma kuadrat. Maka untuk uji statistik T-nya yaitu T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2, ini dikurangi dengan mu1 kurang mu2 dibagi dengan simpangan baku gabungan yaitu SP dikali dengan 1 per N1 yaitu jumlah sampel yang pertama ditambah dengan 1 per N2. N2 ini jumlah sampel yang kedua. Memiliki distribusi T staden dengan N1 ditambah N2 dengan derajat bebasnya atau DF-nya yaitu N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kemudian jika kita ingin menguji hipotesis 0 di mana H0 yaitu mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. Nah, mu1 ini yaitu rata-rata populasi yang pertama. Lalu mu2 itu rata-rata populasi yang kedua. Untuk D0 ini itu selisih dari mu1 dikurangi mu2 di bawah H0. Untuk beberapa nilai tetap D0, maka jika H0 benar, maka rumus yang berlaku yaitu Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dikurangi D0 dibagi dengan SP atau simpangan baku gabungan dibagi dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Gitu. Kemudian untuk secara ringkasnya mengenai uji sampel kecil untuk membandingkan dua rata-rata populasi yaitu mu1 dikurangi mu2, kita asumsikan sampel independen dari distribusi normal dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, di mana H0 yaitu mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. Untuk H alternatifnya, yaitu mu1 dikurangi mu2 lebih dari D0 untuk alternatif ekor atas, lalu mu1 dikurangi mu2 kurang dari D0 untuk alternatif ekor bawah, dan mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan D0 untuk alternatif dua sisi, yaitu ekor atas dan ekor bawah. Untuk statistik uji T, yaitu Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dikurangi D0 dibagi dengan simpangan baku gabungan, yaitu SP dibagi akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dimana untuk rumus SP atau simpangan baku gabungannya, yaitu nilai akar dari N1 dikurangi 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 S dikali dengan S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Lalu untuk wilayah penolakannya, T lebih dari T alfa untuk wilayah penolakan ekor atas, lalu T kurang dari negatif T alfa untuk rejection region ekor bawah atau wilayah penolakan ekor bawah. Lalu T mutlak lebih dari T alfa per 2 untuk wilayah penolakan dua sisi. Di sini T kapital lebih dari T alfa sama dengan alfa dengan derajat kebebasannya, rumus derajat bebasnya yaitu V sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini bisa dilihat di tabel 5 lampiran ketiga pada buku rujukan. Selanjutnya ada contoh soal dari materi tadi, yaitu contoh 10.14 yang kemudian berkaitan juga pada contoh soal 8.12, di mana memberikan data tentang lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur perakitan menggunakan masing-masing dari dua metode pelatihan yang berbeda. Data sampel seperti yang ditunjukkan pada tabel 10.3, yaitu ini. Pertanyaannya, apakah ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan waktu perakitan rata-rata yang sebenarnya bagi mereka yang terlatih untuk menggunakan kedua metode tersebut, di mana uji pada tingkat signifikansi alfa yaitu 0,05. Nah, dari tabel kita ketahui jumlah sampel yang pertama itu ada 9, jumlah sampel yang keduanya juga 9, lalu Y bar 1-nya 35,22 detik, dan Y bar 2-nya 31,56 detik. Lalu sigma Y1I dikurangi Y bar 1 dikuadratkan, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 9, itu 195,56. Sedangkan untuk yang keduanya itu sigma Y2I dikurangi Y bar 2
dikuadratkan, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan 9, itu 160,222. Nah, kita uji formulasi hipotesisnya, yaitu uji H0 μ1 dikurangi μ2 itu sama dengan 0 terhadap alternatifnya, yaitu H alternatif μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0. Lawannya dari H0 ya, H alternatif ini. Nah, akibatnya kita harus menggunakan uji dua sisi, uji dua sisi. Di mana uji statistik ujinya T yaitu sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dikurangi dengan D0 dibagi dengan SP dibagi akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Selanjutnya, dengan D0-nya sama dengan 0 dan daerah penolakan untuk alfanya yaitu 0,05, diperoleh T mutlaknya yaitu lebih dari T alfa per 2 sama dengan T 0,025. Nah, dalam hal ini T 0,025 yaitu diperoleh 2,120 dengan derajat bebasnya yaitu N1 ditambah N2 dikurangi 2 yaitu 9 ditambah 9 dikurangi 2 menghasilkan 16, sehingga derajat bebasnya 16, alfanya 0,025, sehingga kita lihat tabel pada distribusi pada tabel 5, di lampiran diperoleh hasilnya 2,120. Nilai statistik uji yang diperoleh yaitu simpangan baku gabungannya yaitu SP sama dengan akar SP kuadrat sama dengan akar 195,56 ditambah 160,22 dibagi dengan 9 tambah 9 dikurangi 2 sama dengan akar 22,24, itu akan sama dengan 4,716. Lalu uji statistiknya yaitu T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dibagi dengan SP akar 1 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan Y bar 1-nya yaitu 35,22 dikurangi Y bar 2 yaitu 31,56 dibagi dengan SP simpangan bakunya yaitu 4,716 dikali akar 1 per 9 ditambah 1 per 9 itu diperoleh 1,65. Nah, nilai ini tidak jatuh pada daerah penolakan T mutlak lebih dari 2,120. Karena dengan demikian hipotesis nolnya tidak ditolak. Tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan perbedaan dalam waktu perakitan rata-rata untuk dua periode pelatihan pada tingkat signifikansi 0,05. Kemudian juga pada bagian 10,7 ada komentar mengenai tidak menerima H0, hipotesis 0 untuk μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0, namun sebaliknya menyatakan tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0 dan untuk menerima alternatif H alfa yaitu μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0. Nah, ini penyelesaian dari contoh 10.14. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai subbab 10.8 mengenai uji hipotesis pada sampel kecil untuk μ dan μ1 dikurangi μ2. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.